3S. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Film terbaru dari Marvel ini bercerita tentang seorang anak yang harus menghadapi masa lalunya setelah bertahun-tahun kabur dan menghindar. Penasaran sama alur ceritanya? Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film Diwali diperlihatkan legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam. Konon katanya pemilik 10 cincin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Serta dijanjikan keabadian. Seorang pria bernama Wenwu adalah lelaki beruntung yang berhasil mengumpulkan ke-10 cincin tersebut selama ribuan tahun. Wenwu membuat sebuah organisasi bernama Ten Ring, yang berisi para prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan dan memperoleh kekayaan. Sampai akhirnya di tahun 1996, merasa tertarik dengan sebuah desa bernama Desa Taloh. Taloh diketahui menyimpan berbagai makhluk mitos, dan tanpa membuang waktu, dan anak buahnya pun langsung pergi menyelidiki desa tersebut. Tak disangka desa Taloh yang suci dilindungi dengan sangat ketat. Hal itu dapat dilihat dari kondisi hutan di sekitar desa Taloh. Berbentuk seperti labirin yang bahkan bisa mengimpit siapapun yang mencoba menerobosnya. Mobil yang ditumpangi Wenwu pun kecelakaan dan terjatuh dari atas tebing. Wenwu yang berhasil selamat masih tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun bertemu dengan penjaga desa Taloh yang bernama Yang Li. Dengan 10 cincin yang dimilikinya, yakin bahwa ia bisa mengalahkan Yang Li dengan mudah. Namun nyatanya Yang ditugaskan sebagai penjaga desa bukan tanpa alasan. Ia merupakan seorang prajurit yang sangat tangguh, sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Tak diduga, hal itu pun membuat Wenwu terpikat akan kecantikan dan kekuatan Yang Li. Karena cinta mereka ternyata tak mendapatkan restu dari tetua desa, Yang Li pun terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Tak hanya itu, Wenwu juga rela melepaskan ke-10 cincinnya dan juga organisasinya agar ia dan Yang Li bisa hidup dengan damai. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Shang-Chi dan Sanling. Pada suatu hari Yang Li menceritakan tentang naga dari desa Taloh. Yang Li sudah memberikannya kekuatan. Setelah itu ia pun memberikan sebuah kalung untuk Shang-Chi dan Sanling sebagai hadiah. Ia pun berpesan kapanpun Shang-Chi merasa tersesat, maka kalung itu akan menuntun jalan untuknya. Keluarga kecil itu hidup bahagia dan damai. Sampai suatu ketika sebuah kelompok bernama Airangeng, musuh bebuyutan dahulu, datang ke rumah mereka. Yang Li keluar. Shang-Chi yang masih kecil tak bisa berbuat apapun ketika Airangeng datang dan membunuh ibunya. Semenjak kematian Yang Li, Wenwu pun kembali menggunakan cincin-cincinnya dan menghidupkan organisasi Ten Ring. Ia bertekad untuk membantai semua anggota Airangeng yang telah membunuh istrinya. Sejak saat itu Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung yang handal. Sampai saat ia beranjak remaja, ayahnya memberikan misi untuk membunuh ketua Airangeng. Setelah menyelesaikan misi itu, Shang-Chi pun memutuskan untuk meninggalkan dunia yang kelam itu dan kabur ke Sandisko. Bertahun-tahun berlalu. Semenjak kejadian itu Shang-Chi hidup sederhana sebagai karyawan hotel dengan sahabatnya yang bernama Katie. Pada suatu hari ketika ia dan Katie sedang dalam perjalanan ke hotel, Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya. Karena Shang-Chi menolak, pria itu pun memanggil kawannya untuk menyerang Shang-Chi. Dengan bakat ilmu bela diri yang ia miliki, Shang-Chi pun mampu melawan segerombolan pria tersebut. Aksi pertarungan yang mendebarkan itu pun direkam langsung oleh seseorang yang juga berada di dalam bis. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang,
Seorang pria misterius yang duduk di kursi belakang tiba-tiba berdiri, dan langsung mengeluarkan senjata dari tangannya. Dari penampilan pria itu, Sangki tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari Tendering yang diutus oleh ayahnya. Oleh karena itu Sangsi pun berusaha untuk mengalahkan mereka semua. Dengan bantuan Katie, Katie berlari ke arah kemudi bus dan mengikuti rencana dari Sangsi. Berkat kerjasama mereka Sangsi dan Katie pun berhasil mengalahkan para anggota Tendering. Tapi mereka berhasil merebut kalung dari Sangsi. Setelah kejadian itu Sangsi dan Katie pun langsung bergegas pergi ke Makau untuk mencari Xianling adik perempuan Sangsi. Karena kalung yang sama juga dimiliki oleh adiknya, jadi Sangsi berpikir bahwa adiknya juga pasti sedang dalam bahaya. Singkat cerita Sangsi dan Katie pun sampai di Makau. Sampai di sana, mereka pun langsung bergegas ke tempat Xianling. Xianling mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar. Di sana Sangsi pun dipaksa untuk bertanding melawan Xianling. Mengapa demikian? Jadi dahulu saat Sangki meninggalkan rumah ia sempat berjanji akan kembali dalam 3 hari. Namun kenyataannya ia malah kabur dan meninggalkan Sanling bersama ayahnya. Hal itu pun membuat Sanling marah pada kakaknya karena telah meninggalkannya. Setelah pertarungan itu Sangsi pun menceritakan kejadian yang sudah menimpanya. Namun Sanling memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia bisa menjaga dirinya. Dan benar saja saat itu juga rombongan Ten Rings pun datang menyerang tempat tersebut. Sanling dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat. Sementara Sangsi dan Katie terpaksa harus melewati tebing. Saat Sangsi melawan anggota TNI, Katie tidak bisa bela diri pun hanya bisa pasrah saat tubuhnya hampir saja jatuh dari ketinggian. Namun beruntungnya Xianling dengan sigap langsung menangkap tubuh Katie. Meskipun awalnya pertarungan kedua kubu itu cukup imbang, namun pada akhirnya Wenwu pun datang ke tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan. Setelah itu Sangsi, Sanling dan Katie pun langsung dibawa ke markas Tanreng. Sesampai di markas, Sangsi dan yang lainnya pun makan malam bersama. Semenjak kematian istrinya Wenwu, diketahui kembali menggali kisah tentang desa Taloh dari penelitiannya. Ia menemukan bahwa di desa Taloh terdapat sebuah gerbang misterius. Wenwu mengaku bahwa akhir-akhir ini ia terus mendengar suara Yang Li yang meminta untuk membebaskannya dari gerbang tersebut. Nah, karena Sangsi dan Yanling tidak percaya pada perkataan ayahnya, maka Wenwu pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung dan patung naga. Ia memasang kedua kalung itu di mata sang naga. Semburan air pun tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah peta letak gerbang misterius. Jadi inilah alasan mengapa Wenwu mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya. Namun tetap saja Sangsi dan Yanling tetap tidak setuju dengan rencana ayahnya. Karena bagaimanapun juga mereka ingin bertarung melawan desa Taloh, desa kelahiran ibunya. Karena keras kepala mereka semua pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara mereka pun mulai merencanakan sesuatu agar mereka bisa sampai di desa Taloh lebih dulu dari ayahnya. Beruntungnya di dalam penjara itu bertemu dengan seorang lelaki bernama Transfer, yang mengaku bisa berkomunikasi dengan seekor hewan dari desa Paloh. Dengan arahan dari hewan itulah mereka pun akhirnya langsung berangkat menuju desa Taloh. Mereka pun melewati hutan labirin hingga sampai di depan pintu gerbang desa Paloh. Setelah melewati air terjun dengan portal dimensi, mereka akhirnya berhasil sampai di desa Paloh. Desa Paloh dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitologi yang sudah berada di sana selama berabad-abad.
Di sana Sangsi dan yang lainnya pun disambut oleh para penduduk desa, terutama kakak perempuan dari ibu mereka yang bernama Bibi Nan. Setelah itu Nan menceritakan tentang gerbang kejahatan. Yang gerbang itu sebenarnya adalah penjara untuk makhluk mitologi kuno yang sangat kejam dan berniat menghancurkan semesta. Para penduduk Taloh adalah orang-orang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun kini ayah Sangsi telah terpengaruh oleh makhluk di sana dengan berpura-pura sebagai Yang Li. Makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin ayah pasti bisa membebaskannya. Untuk itu Nan meminta mereka semua untuk bersiaga dan menghentikan Wenwu. Karena tahu bahwa anak-anaknya pasti akan datang ke desa Taloh. Jadi sebelum meninggal sempat menitipkan sesuatu untuk mereka. Hadiah dari Yang Li untuk anak-anaknya. Ternyata adalah sepasang baju khas desa Paloh. Dimulai Sangsi, Seling dan Katie pun berlatih bela diri ala desa Paloh. Keesokan harinya rombongan dan pun tiba di desa Paloh. Nan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam peperangan itu Sangsi harus berhadapan langsung dengan ayahnya. Wenwu merasa kecewa karena putranya yang ia latih kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuhnya. Hal itu pun membuat Wenwu sangat marah dan langsung menyerang Sangsi dengan ke-10 cincinnya. Karena hal itu Sangsi pun terlempar ke dalam danau dan akhirnya tenggelam. Setelah mengalahkan putranya Wenwu pun berjalan mendekati gerbang kegelapan dan langsung menghancurkan gerbang tersebut. Mulai terbebas sebelum makhluk mengerikan lainnya keluar. Bibi Nan pun menginstruksikan kepada para anggota Tendering untuk bersatu dengan mereka. Setelah melihat keganasan burung itu, para anggota TNI pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan desa Paloh. Burung-burung pun mulai semakin banyak. Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk diberikan pada makhluk di dalam gerbang. Di mana jika makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak maka makhluk itu akan semakin kuat. Sementara Sangsi yang tenggelam di dalam danau tiba-tiba teringat pada cerita-cerita ibunya. Semasa ia kecil dahulu ibunya sering bercerita tentang naga desa Paloh, yang merupakan bagian dari Sangsi. Hal itu pun berhasil membuat Sangsi sadar dan langsung dihampiri oleh naga tersebut. Sangsi naik ke punggung naga Taloh dan langsung naik ke permukaan dengan kekuatannya. Naga itu pun memakan burung-burung jiwa dengan ganas. Setelah itu Sangsi pun pergi menghentikan ayahnya. Pertarungan di antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Pada pertarungan kali ini Sangsi pun menyadari bahwa dirinya ternyata bisa mengendalikan serangan 10 cincin. Meskipun Sangsi punya kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tetap tidak tega melakukan hal itu. Si penghuni gerbang ke-8 pun akhirnya berhasil bebas ketika makhluk itu akan menyerang. Sangsi pun dengan sigap langsung melindunginya. Sebelum kematiannya tiba, Wenwu pun memberikan ke-10 cincinnya untuk Sangsi. Dan Sangsi diselamatkan oleh naga Taloh yang sekarang telah dinaiki oleh Sanling. Alhasil naga Taloh dan makhluk itu pun kini bertarung satu sama lain. Ketika makhluk itu sudah semakin kuat, ia pun berniat menghisap jiwa naga Taloh beruntung. Sebuah panah tiba-tiba datang dan menembus leher makhluk tersebut. Rupanya panah itu berasal dari Katie. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Sangsi dan Sanling untuk melancarkan segala serangan dengan bantuan Sanling dan naga Taloh.
Sangsi pun menembakkan ke-10 cincinnya dan meledakkan tubuh makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Keterangan itu Sangsi dan yang lainnya pun melakukan prosesi penghormatan untuk orang-orang yang gugur pada peperangan. Jadi itu dia alur cerita sang The Legend of Ten Rings.